Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbila. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Hakam yang saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah, Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga masih diberi taufik kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bermajlis pada siang hari ini. Semoga duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai iktikaf, berdiam sejenak di masjid untuk beribadah dan mencari ilmu. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat kelak. Mari kita mulai acara kita dengan membaca suratul Fatihah dengan hajat dan azimah agar semua maksud kita, niat kita, hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemarin kita sampai di mazhab yang kedua, yaitu mazhab Maliki, yang sudah kita tampilkan bentuk dalam bahasa Arabnya, dan ini adalah terjemahannya, ya, agar kita bisa memahami bagaimana mazhab ini dimulai atau dibangun oleh Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullah. Ya. Abdullah, ini nama asli beliau. Abdullah bin Malik bin Anas al-Asbahi, lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah, wafat pada tahun 179. Berarti umur beliau adalah 86 tahun sampai beliau wafat, ya, di Madinah, dimakamkan di pemakaman Baqi' di Madinah. Kalau panjenengan pernah umroh atau haji, maka pemakaman yang ada di depan atau sampingnya mihrab itu adalah makam Baqi' namanya. Di situ banyak dimakamkan para sahabat Nabi, ya, termasuk Sayyidah Aisyah, kemudian diantaranya juga Imam Malik. Cuman tidak ada namanya, tidak ditulis namanya. Jadi kita tidak tahu di mana makam Imam Malik ini. Yang jelas area pemakaman yang dibagi, ya, di depan Masjid Nabawi. Beliau hanya lahir selang sekitar 82 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, ya. Jadi sangat dekat sekali jaraknya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini guru-gurunya, masyayikh beliau, Imam Nafi'. Imam Nafi' ini maulanya Abdullah bin Umar, budak. Imam Nafi' ini budak sebenarnya. Panturun. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar, kemudian jadi pembelajar, akhirnya jadi seorang ulama.
Imam Nafi. Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkadir, Abdullah bin Zakwan, Zaid bin Aslam, Hisham bin Urwah, Rabi'atul Ra'i. Ini guru-guru beliau. Ya. Ini guru-guru beliau dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Ya. Jadi ini bukan guru beliau ini bukan orang yang biasa. Ini bukan kaleng-kaleng bahasa sekarang ini. Ulama besar semua, ya. Jadi beliau ini guru-gurunya adalah tersambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Murid-murid utama beliau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Ini murid-murid Yusuf Al-Qadhi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk murid beliau. Ya. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik punya guru itu sampai ke muridnya dari Imam Hanafi. Jadi ini mata rantai inilah yang kita sebut dengan sanad, ya, sanad ilmu. Ya. Maka orang yang beragama mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti imam-imam mujtahid imam mazhab ini adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang benar-benar sanad ilmunya kokoh, ya, kokoh sekali. Kenapa? Karena sanadnya nyambung sampai Rasulullah Muhammad SAW. Sanad apa? Sanad riwayat dan sanad diroyat. Jadi kalau hadis itu ada dua, ada hadis diroyah, ada hadis riwayah. Kalau hadis riwayat itu apa? Yang dari kita kenal dari an ini, dari ini namanya riwayat. Perawinya siapa? Tapi kalau hadis diroyah itu artinya hadis ini maksudnya apa? Maknanya apa? Sehingga hadis itu tidak cukup hanya kita ketahui secara riwayat. Oh, ini periwayatnya Imam Bukhari, oh ini Imam Muslim misalnya. Tapi kita tidak paham apa makna yang dikandung dan dikehendaki oleh hadis ini. Nah, makna dan pemahaman itulah yang disebut dengan diroyah. Memahami hadis itu tidak cukup kita baca di kitab-kitab hadis. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis itu baru mengambil ilmu dari lembar-lembaran kitab. Apakah pemahaman kitab itu menjelaskan dari bagaimana hadis itu menjelaskan makna hadis itu? Belum. Kita butuh ulama yang menjelaskan apa makna yang dikandung oleh hadis itu. Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Qasim, Abdullah bin Wahab, Asyhab Al-Qais, ini murid beliau. Nah, ini usul manhaj beliau. Inilah yang seperti kita bahas kemarin. Kalau mazhab Hanafi ada 7 usul manhajnya, maka mazhab Maliki ini usul manhajnya namanya ada 11. 11 inilah yang disebut dengan usulul manhaj. Apa usul manhaj itu? Metodologi ijtihad. Inilah yang membedakan setiap mazhab. Inilah yang kita sebut mudahnya adalah bagaimana cara untuk mengambil istimbat hukum dari dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasul Muhammad SAW. Ini pisau analisanya ini, begitu bahasa mudahnya. Ya, inilah yang membedakan setiap mazhab. Maka kalau ada orang yang kemudian mengambil dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tapi tidak memiliki metodologi mazhab atau metodologi ijtihad, maka tidak dianggap sebagai mazhab. Begitu Bapak-bapak. Ya. Kenapa sebuah mazhab disebut mazhab? Karena punya metodologi ini. Ya. Imam Bukhari itu seorang alim, mujtahid, tapi beliau tidak merumuskan metodologi ijtihad. Itulah mengapa tidak pernah kita kenal ada mazhab Bukhari. Tidak pernah kita kenal. Mazhab Muslim, tidak, karena Imam Muslim tidak pernah membuat metodologi ijtihad.
Bagaimana merumuskan dalil merumuskan hukum dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ijma', dari qiyas, muncul sebuah hukum matengan yang sudah kita terima mateng, tinggal kita pakai, namanya fikih. Jadi fikih ini sekali lagi saya sampaikan, fikih ini adalah makanan siap saji. Nah, ibarat kita ini sudah tinggal makan lah Pak. Jenengan itu tinggal ke warung makan, tinggal pesen makan beras sampean. Nasi, kemudian ayam goreng misalnya. Sudah, jenengan tinggal makan, selesai. Jenengan dan kita tidak perlu capek-capek nanem beras. Tidak perlu capek-capek memanen beras, masak beras. Tidak perlu capek-capek nangkep ayam. Tidak perlu capek-capek menggoreng dan mengolah daging ayam sehingga menjadi bumbunya enak dikonsumsi. Tidak perlu. Kenapa? Yang melakukan itu semua adalah ulama-ulama mujtahid. Dan mereka melakukan ini tidak berbayar. Ini proyek raksasa ini. Madhab itu proyek raksasa. Yang mengampu bukan hanya satu orang, bukan. Jadi kalau kita sebut madhab Maliki, itu bukan hasil pikirnya Imam Malik satu orang, bukan. Ada orang salah paham. Madhab Maliki, saya nggak ikut ulama, saya ikut dalil. Loh, madhab Maliki itu bagaimana beliau dan para murid-murid beliau berpikir menggali hukum dari Quran dan Sunnah sehingga kemudian kita bisa amalkan, itu kerja beliau dan murid-murid beliau, bukan kerja satu orang ini. Ini yang mengampu para ribuan ulama di madhab Maliki, ya. Dan inilah yang menjadikan pisau analisa mengapa hasil ijtihad setiap ulama madhab itu berbeda, karena perbedaan usul ini, ya. Apa yang membedakan bapak-bapak? Di sini, kita perhatikan di sini. Amalan penduduk kota Madinah. Di Hanafi tidak ada ini, metode ini. Syafi'i tidak ada. Hambali tidak ada. Ini khas. Ada dua khasnya. Hadis mursal dengan amalan penduduk kota Madinah. Bagaimana Imam Malik membangun mazhab beliau? Begini bapak-bapak. Ketika Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, maka yang tempat pertama untuk mendisplay syariat hukum secara sempurna itu adalah di Madinah, karena Nabi Muhammad SAW hidup di Madinah dan wafat di Madinah. Maka seluruh sunnah-sunnah Nabi itu selalu terpraktekkan di kota itu, selalu. Makanya Imam Malik menjadikan penduduk kota Madinah, maksudnya ulamanya, sebagai dalil. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sunnah Rasulullah yang tidak diamalkan di kota Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah hidup dan wafat di kota Madinah. Itulah mengapa ketika ada hadis ahad, hadis yang perawinya satu setiap tingkatannya, kok bertentangan dengan amalannya penduduk kota Madinah, hadis ahad ini oleh Imam Malik dipinggirkan dulu. Kenapa? Karena ini meskipun hadis perawinya satu orang setiap tingkatannya, bandingkan dengan amalan penduduk kota Madinah. Ulama dan penduduk satu kota bandingkan dengan satu riwayat hadis satu orang. Lebih kuat periwayatan penduduk satu kota. Itulah yang kemudian menjadikan beliau beristihad bahwa ternyata menurut beliau yang namanya puasa sunnah 6 hari bulan Syawal itu menurut madhab Malik makruh, bukan sunnah. Kenapa? Karena beliau melihat orang Madinah tidak ada yang menjadikan amalan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Kalau Syafi'i beda lagi Pak, madhab Syafi'i. Selama hadis itu sahih, maka itu menjadi metodologinya. Meskipun tidak dikerjakan di kota Madinah. Tapi kalau madhab Malik enggak, karena beliau hidup di Madinah, wafat di Madinah. Nah, inilah yang membedakan jamaah salat zuhur yang saya muliakan karena Allah. Maka hasil ijtihadnya sangat berbeda. Hasil fatwa-fatwa beliau berbeda. Misalnya sudah kita bahas kemarin itu.
Seorang perempuan haid junub boleh nggak baca Quran? Boleh menurut beliau, mazhab Malik. Ulama-ulama mazhab boleh. Kenapa? Satu catatannya, wanita haid itu boleh membaca Quran dengan catatan kalau perempuan ini khawatir lupa karena kelamaan masa haid, maka boleh membaca Quran, tapi tanpa memegang mushaf. Nah, Imam Al-Qarafi diantaranya ulama Maliki itu, ya. Atau seorang wanita haid boleh ngajari Quran. Kenapa? Karena kebutuhan. Ini mazhabnya beliau, mazhab Maliki. Khas sekali ijtihadnya. Air liur anjing tidak najis di mazhab Maliki, tidak najis. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan bahwa idza walaghul kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab, kama qala Rasul. Jika ada anjing yang menjilat mangkok bejana kalian, maka cucilah mangkok itu 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Menurut Imam Malik, mazhab Maliki, yang dijilat anjing itu adalah mangkok. Kalau yang dijilat tangan kita, kaki kita, beda hukumnya. Loh, kan beda lagi ini. Beda. Menurut beliau mazhab ini air liur anjing tidak najis. Makanya jangan kaget kalau ada gambar Erdogan, presiden Turki itu memegang anjing. Loh, katanya Islam kok megang anjing ini? Ya, karena di Turki mazhabnya Hanafi dan Maliki, yang dimana badan anjing itu tidak najis. Tapi kalau di Syafi'i di sini jenengan megang anjing, sini Mas Syafi'i, Indonesia ini Syafi'i, maka jenengan harus mencuci tangan jenengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Berbeda, ijtihad hukumnya berbeda. Apalagi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan seorang pemburu boleh punya anjing berburu. Ketika seorang pemburu melepaskan anjing buruannya, lepas dengan bismillah. Ketika anjing ini memburu binatang yang kita buru, kemudian hewan anjing itu datang dengan mencengkram hewan buruan kita di mulutnya, boleh kita makan. Kenapa? Ya karena memang itu beda hukumnya. Nah, kalau kita harus cuci 7 kali, satu dengan tanah, nggak jadi ayam itu, ayam geprek jadinya Pak. Kecampur tanah itu nggak karu-karuan. Nah, jadi itu contoh. Nah, di sini perbedaannya Bapak-bapak. Ini yang membedakan mazhab Malik itu ijtihadnya berbeda. Makanya mungkin dalilnya sama, Quran dan Sunnah, tetapi metodologi mengambil hukumnya berbeda. Ya, ini Imam Malik. Ini karena tulis master beliau, Al-Muwatta. Ini kitab hadis jauh sebelum hadis Sahih Bukhari ditulis, jauh. Ini ditulis di tahun 100 Hijriah. Sementara Imam Bukhari menulis kitab Sahih beliau di tahun 200-an. Hampir selisih 100 tahun. Ya, hampir selisih 100 tahun. Ini kitab hadis ini, Al-Muwatta. Ya. Sebelum ada itu, hadis Sahih belum ada. Bukhari Muslim belum ada. Karena Imam Bukhari belum lahir, Pak. Belum lahir. Ya. Imam Bukhari lahir 194 Hijriah. Imam Malik 93 Hijriah. Hampir 100 tahun, 1 abad selisihnya. Risalatun fil Qadar, At-Tafsir fi Gharibil Quran. Risalatun fil Fatwa, ini kitab-kitab beliau. Ya. Nah, ini perkembangan. Jadi mazhab itu bukan dibentuk dengan launching. Ya, jangan salah paham. Launching, peresmian mazhab tidak ada. Mazhab itu terbentuk secara alami dan ilmiah. Ya. Perkembangan dan fase mazhab, pembentukan di 110 Hijriah. 110 Hijriah. Imam Bukhari belum lahir, Imam Muslim belum lahir. Cirinya mengumpulkan banyak riwayat dari Imam Malik secara tertib dan menuliskannya di kitab-kitab yang tulis yang kredibel. Karena tulis fase ini, di fase ini ada karya lagi, ya, Al-Mudawwanah, Al-Wadhihah. Ini karya murid-murid beliau, Ibnu Abdaus, Al-Mabsud, Ismail Al-Qadhi, ya. Kemudian fase pengembangan madhab abad 300. Cirinya apa? Tangkih. Jadi madhab-madhab itu di satu madhab bisa banyak pendapat, kemudian disaring
diurai, ditarjih, mana yang lebih kuat, diringkas ya. Karena tulisnya apa saja? At-Tafri, karya kitab Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Al-Qadhi Abdul Wahhab, Ibnu Atthar. Ini kitab-kitab di masa ini. Fase kemapanan abad ke-6 sampai sekarang. Cirinya dengan banyaknya syarah, ta'liq, hasyiyah dan karya tulis fase ini, Mukhtasar Ibnu Hajib. Ini kitab-kitab tulis di fase ini. Aliran mazhab Maliki apa saja di Madinah. Jadi mazhab Maliki itu banyak alirannya. Ada yang aliran Madinah. Apa karakternya? Berpedoman kepada sunnah Nabi dan mengutamakan sunnah Nabi di atas amalan penduduk Madinah saat terjadi perbedaan pendapat. Ini karakter di Madinah. Ya, mengutamakan sunnah Nabi dengan amalan penduduk Madinah. Tadi saya jelaskan. Tokohnya Utsman bin Kinanah, Mughirah al-Makhzumi, Ibnu Majashun, Ibnu Farhun. Di Mesir, apa cirinya? Berpedoman kepada sunnah Nabi dengan tetap mempertimbangkan amalan penduduk kota Madinah. Tokohnya Ibnu Qasim, Ashhab. Ini ulama besar semua, Bapak-bapak ya. Jadi mazhab itu diampu oleh ribuan ulama, bukan satu orang. Bukan satu orang. Di Irak, apalagi cirinya? Condong kepada istidlal al-usuli, penyelesaian masalah dengan ilmu mantik, takhrij dan takyid fikih. Tokoh-tokohnya, maaf saya tulis, Al-Qa'nabi, Ismail Al-Qadhi, Ibnu Jalab. Di Maghrib, Maroko, berciri memperhatikan riwayat yang sahih dan validitasnya, menjelaskan aspek kemungkinan dengan terus mengikuti asar dan tertibnya khobar. Masya Allah. Di Andalusia, Spanyol, berciri menggabungkan metode Irak dan Maroko. Ini tokoh-tokohnya, Al-Baji, Ibnu Abdul Bar. Kalau kita kenal dengar sering Ibnu Abdul Bar, mazhab Malik. Ya. Istilah penting. Setiap mazhab punya istilah yang berbeda. Al-ijra, menghukumi sebuah masalah yang tidak ditemukan nasnya sesuai dengan kaidah mazhab. Al-aqwal, pendapat para murid dan sahabat Imam Malik secara mayoritas. Setiap mazhab, Bapak-bapak, itu ada idiom dan istilah khusus. Dan setiap mazhab berbeda memaknai itu. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab mazhab itu agak mumet, Pak, kalau kita enggak pernah baca kitab mazhab. Jadi mazhab itu proyek besar untuk memahami apa maksud hukum dari Allah dan Nabi terhadap hambanya. Jadi mazhab itu bukan sekedar ambil hadis, ambil Quran jadi istinbat. Enggak begitu. Enggak begitu. Ini sebuah institut ini. Ya, sebuah proyek ilmiah ya. Ar-riwayat, at-turuq, perbedaan para syekh senior, al-mansus. Istilah penting dalam tarjih dan tashhir, ar-rajih, as-sahih. Kalau disebut di kitab-kitab mazhab Maliki ar-rajih berarti yang dalilnya kuat. Al-masyhur yang pendapatnya banyak diikuti. Al-mu'tamad yang kuat, yang rajih. Al-ma'ruf yang telah ditetapkan oleh Imam Malik. Al-dhahir yang tidak ada nasnya. Al-dhaif yang tidak kuat dalilnya. Al-fasid yang rusak dalilnya. Nah, istilah untuk para ulama madhab. Kalau disebut al-akhawani, siapa itu? Mutarrif dan Ibnu Majashun. Kalau disebut al-imam, siapa? Abu Abdillah al-Maziri. Kalau disebut al-ustadz, Abu Bakar Ar-Turtusi. Asy-syaikh, siapa? Ibnu Abi Zaid. Asy-syaikhani, Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani dan al-Qabisi. Al-Qadiyani, Ibnu Qassar dan Abdul Wahhab. Al-Muhammadani, Muhammad bin Mawaz dan Muhammad Suhnun. Nah, Masya Allah. Istilah penting dalam kitab Malik. Ini al-ummahat, ad-dawawin. Oke. Ini supaya kita paham ini kajian ini, sebenarnya kajian S2 ini. S1 S2. Agak berat ya, tapi tidak apa-apa supaya jenengan paham bahwa yang namanya madhab itu tidak terbentuk dengan mudah. Kenapa kok demikian rumit? Karena para ulama di madhab Maliki ini ingin memahami apa maksud Allah dan Rasul terhadap dalil-dalil yang ada. Jadilah Imam Malik, madhab Malik ini berkembang sampai sekarang, Bapak-bapak. Madhab Malik banyak di Afrika, di Maroko, di Libya, Tunisia, ya, Lebanon, Afrika. Itu banyak madhab-madhab Maliki. Maka orang-orang yang bermadhab Maliki amaliyahnya berbeda dengan orang-orang madhab Syafi'i. Contohnya misalnya jenengan kalau lihat kalau orang wudhu di Mekah Madinah,
wudu. Kalau ada orang Afrika wudunya kemudian sambil mengurut bagian tubuhnya, tangannya diurut, wajahnya diurut begini, itu berarti mazhabnya Maliki. Karena dia kalau wudu salah satu rukunnya mengurut kulit yang dibasuh. Makanya kalau ketemu orang begitu itu mazhab Maliki itu. Kalau Syafi'i kan enggak, Pak. Syafi'i itu enggak perlu ngurut. Ini keran diginikan tok aja. Kaki diginikan. Itu Syafi'i. Kenapa? Enggak wajib diurut. Kalau Mekah Madinah ketemu ini, oh ini Syafi'i ini, kelihatan cara berwudunya. Oh ini Maliki ini. Kenapa? Kalau wudu begitu. Atau jenengan lihat ada orang Afrika gede-gede, hitam-hitam itu. Salatnya enggak sedekap. Enggak pakai sedekap. Kalau kita kan sedekap gini, Allahu Akbar. Mereka enggak. Habis takbir langsung diirsal, dilepas begini. Seperti orang berdiri. Nah, ini mazhab Maliki. Jangan diajak ngomong ya. Ini hanya jenengan pamit. Pak, gimana kabarnya Pak? Dia sedang sholat ini. Dia sholat, dia enggak sedekap dia itu. Seperti sholatnya orang Syiah. Orang Syiah itu begitu sholatnya. Kalau jenengan tahu, wah ini sholat kok enggak sedekap ya, enggak sah ini. Wah, berarti jenengan enggak paham, belum paham. Itu mazhab Maliki. Orang Afrika mesti gini sholatnya, Pak. Mesti begini. Enggak pakai sedekap dia. Mazhab Maliki. Ya. Kalau wudhu tadi begitu. Kalau jual beli enggak pakai akad-akad, Pak. Enggak pakai akad begini. Saya beli ya. Terus kita sebagai pembeli, saya beli. Yang jual ngomong, saya jual. Itu sighah jual beli, mestinya ada. Syafi'i mengharuskan. Kalau ada orang jual beli enggak pakai sighah ini, enggak sah jual belinya. Enggak sah. Kalau mazhab Syafi'i harusnya yang di mana? Ini market itu enggak sah semua itu. Kenapa? Enggak pakai akad toh? Ambil, bayar. Ambil, bayar. Masuk warung, Pak soto Pak, satu Pak. Pernah nanya harganya berapa? Kan enggak. ST 1 dikasih sama warungnya. Makan, baru bayar toh? Baru nanya. Secara akad Syafi'i itu enggak sah. Kenapa? Mestinya tanya, Pak soto 1 berapa? Gitu. Berapa sotonya Pak? 15.000. ST berapa Pak? 5.000. Ya Pak, saya beli. Sama penjualnya diberikan, disediakan ST sama soto. Nah itu kalau ngikuti mazhab Syafi'i. Orang Indonesia banyak Syafi'i tapi enggak konsisten. Pokoknya pesen, mari mangan, bayar. Nah, ini mazhab Maliki ini Pak. Loh gimana Pak mencampur? Enggak apa-apa. Kenapa? Beda amalan. Kalau jenengan pakai Syafi'i agak repot Pak. Agak repot. Kenapa? Harus ada sighah. Saya beli, saya jual. Nah itu. Nah jadi kita ini kadang enggak konsisten. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena tetap merujuk kepada salah satu pendapat dari imam mazhab. Aman, sudah, enggak apa-apa. Karena kita orang awam. Orang awam itu bisanya hanya taklid. Apa? Taklid. Taklid itu bahasa gampangnya norok buntek. Understand? Norok buntek. Melok wis, melok ulama wis sudah. Itu sudah sah. Karena kita bukan ulama. Kita hanya ikut ulama. Sudah sah. Ya, aman. Nah, jadi ini mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki berkembang sampai sekarang. Mazhab Maliki termasuk diantaranya kalau Al-Fatihah tidak baca basmalah, tidak baca basmalah. Kalau jenengan ke Turki, insya Allah itu ya, Al-Quran yang jenengan buka itu, Al-Fatihahnya itu tidak ada. Ayat pertamanya ini bukan Bismillah, tapi Alhamdulillah itu baru ayat pertama. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Fatihah. Kalau Syafi'i indah, basmalah
Bagian dari Fatihah. Makanya ayat pertama di Quran kita ini, cek, coba mushaf dibuka itu. Ayat pertama di basmalah Al-Fatihah. Ayat pertamanya apa? Bismillah. Iya gitu. Makanya kalau orang Syafi'i makmum sama orang Maliki, makmum imamnya Maliki langsung baca alhamdulillah. Iki yang Syafi'i bingung. Wah, enggak sah iki. Kenapa? Imamnya enggak maca basmalah. Nah, ini yang timbul agak sedikit masalah, tapi enggak masalah besar. Kalau kita ganti saja gini. Ini kalau solusi gitu gimana Ustaz? Gampang. Husnudon saja. Imam membaca cuman enggak kerungu. Apa? Kalau siri itu mazhab Hambali, Pak. Hambali itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tapi samar. Kalau Maliki sama Hanafi tidak dibaca. Langsung alhamdulillah. Jadi 4 mazhab beda-beda ini. Ayat pertama di Al-Quran 4 ulama besar ini sudah beda, Pak. 2 ulama enggak ada basmalah. 1 ulama baca basmalah tapi samar. 1 ulama baca basmalah. Udah beda ini. Mau disamakan? Tidak bisa, karena memang istihad hukumnya dan dalilnya berbeda. Yang benar yang mana Ustaz? Benar semua. Yang salah yang mana? Yang enggak sholat. Jelas itu. Enggak sholat yang salah. Kenapa? Enggak moco? Oh, yang enggak baca Fatihah Pak? Oh iya betul, salah itu. Enggak sah sholatnya. Kenapa? Enggak baca Fatihah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ada yang mau nanya? Bismillah. Diam semua ini. Sudah jelas apa enggak paham? Ada yang mau nanya? Saya persilakan. Oke, kalau enggak ada saya tambahin dikit. Jadi Bapak-bapak, ini mazhab Maliki ini satu dari mazhab yang sudah diakui oleh ulama dan umat sejak syariat ini turun 1400 tahun yang lalu, diterima oleh ulama. Diterima. Kenapa? Karena ini ulama-ulama yang enggak main-main. Imam Malik itu, ini manakibnya ya. Ini manakib. Saya bicara manakib. Apa manakib itu? Manakib itu artinya biografi. Keutamaan beliau. Imam Malik itu Pak, kalau di Madinah, di kota Madinah, tidak pernah pakai alas kaki. Jenengan yang pernah haji umroh, kuat enggak? Neng Madinah enggak pakai sandal. Kuat apa enggak? Enggak kuat, panas Pak. Imam Malik tidak pernah pakai alas kaki. Mengapa? Karena beliau meyakini di tanah bumi Madinah ada jasad manusia paling mulia di muka bumi. Tidak berani beliau pakai alas kaki. Nyeker Pak. Itulah mengapa beliau serahkan kuda tunggang beliau kepada, keledai, kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Tidak berani beliau naik tunggangan, naik keledai di atas tanah kota Madinah, itu beliau tidak berani. Kenapa? Tidak sopan. Kenapa? Ada jasad Rasulullah SAW. Masya Allah. Beliau kalau lagi mengajarkan hadis, Imam Malik ini, duduknya bukan duduk gini Pak, ini enak Pak, empuk. Dulu tidak ada begini. Dulu kalau beliau ngajar itu duduknya duduk iftirosh. Tahu duduk iftirosh? Duduk di antara 2 sujud. Begitu duduknya beliau. Bukan bersila, bukan. Pernah suatu ketika beliau disengat kalajengking, Pak. Sengat kalajengking. Muridnya tahu, tiba-tiba wajah beliau agak kebiru-biruan. Tapi beliau tetap duduk sambil berkeringat, keringat deras mengucur, wajahnya kebiru-biruan. Murid beliau tahu, kenapa ini Mam? Kok kayaknya sakit. Tapi beliau terus meneruskan membaca kitab hadis ini, hadis Nabi Muhammad SAW. Selesai taklim,
langsung ambruk beliau, pingsan. Setelah sadar ditanya, kenapa Wahai Imam? Tadi saya sedang baca kitab hadis, ada kalajengking menyengatku. Loh, kenapa jenengan tidak langsung bubarkan? Tidak kuat, tidak berani. Kenapa? Saya sedang di depan kitab hadis Nabi Muhammad SAW. Wah, ini bagaimana Pak? Orang seperti ini nih layak enggak kita ikuti? Layak mboten? Oh, layak sekali Pak. Orang yang seperti ini amalannya seperti ini. Hafalannya jangan ditanya. Quran sudah lewat. Ya, sudah lewat. Di luar kepala, kayak sampean sama saya. Ya, di luar kepala, hilang KB. Kalau kita hilang KB. Kalau beliau sudah di luar kepala, sudah mancep sini. Imam Malik. Ya. Terus apalagi? Beliau kalau di Madinah Pak, subhanallah, masya Allah. Ini bedanya Pak Nggih. Kalau kita ini kan kalau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan kita senangnya malah selfie, betul ya? Ini makam Nabi kan begini. Ini saya di depan makam Nabi ini selfie. Ini kalau saya jenengan. Kalau Imam Malik mboten. Beliau itu sudah tahu ini makam Rasulullah. Beliau itu jalannya melipir Pak, jalannya menjauh gini. Menjauh. Ini misalnya makam Nabi, makam Rasulullah di dekat Masjid Nabawi, di area Masjid Nabawi. Beliau begini, ini jalannya begini Pak, melipir begini, menjauh. Mengapa? Sungkan. Masya Allah. Sungkan. Beliau itu ke makam Rasulullah, padahal Rasul sudah meninggal. Itu beliau sungkan. Menjauh. Seperti tidak layak. Saya tidak layak berdekatan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Enggak kuat. Ketika beliau berdekatan enggak kuat. Lebih baik daripada enggak kuat beliau menjauh. Saking cintanya ini Pak. Saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan enggak Pak. Doablek kita ini. Datang ke makam Nabi, foto-foto. Enggak ada feeling blast kita ini. Bedanya kita sama beliau seperti itu. Itu Imam Malik rahimahullah. Ya. Maka ulama seperti ini sangat layak kita ikuti. Sangat layak. Jangan dibandingkan dengan ulama sekarang. Tolong jangan dibandingkan. Apalagi ustadz zaman sekarang. Tolong jangan dibandingkan. Bukan kelasnya. Bukan kelasnya. Kalau ada ustadz sekarang mengatakan Imam Malik enggak begitu sunnah. Kenapa? Membolehkan megang anjing. Siapa dulu sampean? Sampean siapa? Kok nyalahkan Imam Malik? Kalau ada orang sekarang menyalahkan Imam Malik, Imam Madzhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, disalahkan hanya gara-gara mereka megang satu hadis, satu ayat. Seperti orang ini meludah ke langit. Yang kena siapa? Mukanya sendiri. Ya. Imam Malik sudah diakui, Pak. Imam Malik, jenengan silakan ke Maroko, ke Libya, ke Sudan, ke Afrika. Itu mazhabnya Maliki. Mazhabnya Maliki. Maka semoga kajian ini beri kita ilmu bahwa ulama mazhab ini bukan kaleng-kaleng. Mereka mengikuti Quran dan Sunnah. Ini dalilnya ini. Quran dan Sunnah itu sudah jelas dalil mereka. Ini dalil beliau. Al-Quran, Sunnah. Ini nomor 1, 2 ini. Sama dengan Imam Hanafi. Quran dan Sunnah juga. Nomor 1, nomor 2 mesti Quran, mesti Sunnah. Jadi jangan sampai ada anggapan, ada kalimat yang keliru. Saya enggak ikut mazhab, saya ikut Quran dan Sunnah. Loh, Imam mazhab itu pakai Quran dan Sunnah. Mosok Imam mazhab pakai Taurat Injil? Piye ini? Ini Quran dan Sunnah ini. Jangan salah paham, ya. Monggo semoga ini manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.